Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama adalah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana dengan nikmat dan karunia-Nya kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat waktu luang untuk mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan kajian kali ini kita telah memasuki pertemuan ke-14, yaitu pada kitab Al-Majalisu atau Majalisu Syahr Ramadan. Ini merupakan pertemuan ke-14, yaitu pembahasan tentang takut akan neraka. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-majlisur rabi'u asyara, pertemuan ke-14 fil khawfi minan nar, yaitu tentang takut akan neraka. Pengarang kitab ini akan menjelaskan betapa pentingnya kita takut akan neraka, yang mana manusia itu kelak pada hari kiamat akan dihadapkan pada tempat kembali, yaitu imma surga atau neraka. Di sini musannif rahimahullahu ta'ala akan menyampaikan tentang pentingnya kita mengingat akan neraka, akan takut akan neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Segala puji hanya milik Allah. Salawat beserta salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian musannif mengatakan, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia telah beruntung, dia telah mendapatkan kemenangan. Surat Ali Imran ayat ke-185. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, neraka itu sangat bahaya. Fannaru khataruha azimun. Neraka itu sangat dahsyat. Li'anna an-nara mahfufatun bisyahawat. Sungguh neraka itu dipenuhi dengan syahwat. Wan nufusu tamilu ila syahwat, dan jiwa manusia condong mengikuti hawa nafsu. Illa man rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kecuali jiwa atau manusia yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Neraka itu dipenuhi dengan syahwat,
Dan jiwa manusia akan condong kepada syahwat, mengikuti keinginan dirinya, mengikuti keinginan nafsunya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka orang yang mendapatkan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia akan selamat dari mengikuti hawa nafsunya, dia akan menjauhi dari mengikuti hawa nafsunya. Wa qala al-musannif wa khatarun nari 'azimun jiddan, dan kedahsyatan neraka itu sangat besar. Bahaya neraka itu sangat besar. Walihada hadzarallahu minha fi kitabih. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang neraka di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Wa hadzara minha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan utusan Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari neraka. Wa anzalallahu ala rasulihi, dan bahkan Allah menurunkan kepada Rasulnya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan ashirataka al-aqrabin, kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada kerabat-kerabatnya, kepada kerabat beliau. Di sini dimaksud dengan ashirah, yaitu kerabat. Jadi kerabat seseorang itu adalah dimulai dari auladuhu, yaitu anak-anaknya. Kemudian yang kedua abauhu, yaitu bapak-bapaknya, orang tuanya. Kemudian yang ketiga ikhwanuhu, saudara-saudaranya. Kemudian yang keempat adalah a'mamuhu, adalah paman-pamannya atau bibi-bibinya. Pada ayat ini amarahu ayyunziran nasa 'ammatan. Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk memperingatkan manusia secara umum. Wa amarahu ayyunzira 'ashiratahu khassatan. Dan Allah memerintahkan mengingatkan keluarganya secara khusus. Wal inzaru wal ihbaru an amrin makhufin. Dan peringatan ini yaitu memberi berita atau kabar tentang perkara-perkara yang menakutkan. Jadi dimaksud dengan memberikan peringatan adalah mengingatkan tentang sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan. Fakana sallallahu alaihi wasallam syadidal inzari an hadhihi nar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang sangat memberikan peringatan akan neraka. Qala tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Maryam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hataman maqdiya. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72. Pada ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha. Tidak seorang pun dari kalian illa wariduha, kecuali akan mendatanginya, yaitu akan melewati neraka, akan mendatangi neraka. Kana ala rabbika hataman maqdiya. Dan hal itu merupakan ketentuan dan ketetapan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala.
dan hal itu telah ditentukan ditetapkan oleh Rabbmu, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan alladzina taqaw, yaitu orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu zalimina, dan kami membiarkan orang-orang yang zalim fiha, di dalam neraka. Jithiyan, dalam kondisi berlutut. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa setiap manusia pasti akan melewati, pasti akan dihadapkan kepada neraka. Dan itu merupakan ketentuan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak ada orang yang selamat kecuali orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fala yanju min hadhihi nar, maka tidak ada yang selamat dari neraka ini illa ahlu taqwa, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa taqwa, dan sedangkan takwa itu hiya al-amalu salihu al-mustamilu ala fi'li ma aujabahu Allah. Al-amalu salih, takwa itu adalah mengamalkan, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang salih, perbuatan yang baik, yang mana perbuatan baik itu mencakup ala fi'li ma aujaballahu, melaksanakan perkara-perkara yang Allah wajibkan, wa tarki ma nahallahu anhu, dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Khaufan wa raja'an, dan penuh dengan rasa takut dan berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ketika seseorang melakukan amalan-amalan kebaikan disertai dengan rasa takut amalannya tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala, takut akan dirinya tidak diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan juga disertai dengan harapan, yaitu berharap kepada Allah agar amalannya diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan dia berharap agar diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, fala yanju min hadhihi nar, maka tidak akan selamat dari neraka ini illa ahlu taqwa, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Faman lam yakun min ahli taqwa, maka barang siapa yang bukan termasuk orang yang bertakwa, fa innahu la yanju min hadhihi nar, maka dia tidak akan selamat dari neraka ini. Bal yakunu ma'adh zalimin, dan bahkan mereka, yaitu orang-orang yang tidak bertakwa, ma'adh zalimin, bersama dengan orang-orang yang zalim. Sebagaimana Allah mengatakan, wa nadharu zalimina fiha jithiya, dan kami membiarkan mereka orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam kondisi berlutut. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fayajibu 'alal muslim, maka wajib bagi setiap muslim ay yakuna 'ala hadrin min hadhihi nar, dan wajib bagi setiap kaum muslimin untuk berhati-hati. Artinya dia takut akan neraka ini. Wa dzalika bi fi'lil asbabil lati tunjihi minha, yaitu dengan melakukan sebab-sebab yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Maka sepantasnya bagi seorang muslim dia takut, akan khawatir masuk ke dalam neraka, sehingga membuat dia semangat untuk beramal salih, semangat untuk melakukan perkara-perkara yang bisa menyelamatkannya dari api neraka. Wa qala al-musannif, amma mujarradul hadzali wal khaufi, adapun hanya sekedar takut, hanya sekedar khawatir, dan ingat bahwasanya
wal insanu muqimun 'alal ma'asi. Manusia itu melakukan perbuatan kemaksiatan wal mukhalafat dan menyelisihi syariat-syariat Allah tabaraka wa taala, fahadha khaufun la yanfa. Maka rasa takut yang seperti ini la yanfa, tidak akan membawanya manfaat. Ketahuilah, hanya sekedar rasa takut saja kepada neraka tanpa mengindahkan perintah-perintah Allah tabaraka wa taala, tanpa melaksanakan syariat-syariat Allah tabaraka wa taala, dia hanya bermodalkan rasa takut. Maka yang seperti ini, rasa takutnya tidak akan bermanfaat. Oleh karenanya, kita sebagai kaum muslimin, selain ada rasa takut kepada neraka, kita berusaha beramal dan melaksanakan perintah-perintah Allah tabaraka wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan keluarga-keluarganya dan kerabat-kerabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka, "Ya ma'syara Quraisy," wahai bangsa Quraisy, atau wahai kaum Quraisy, "Anqidhu anfusakum," bebaskanlah diri-diri kalian minan nar, dari api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kerabat-kerabatnya dari masing-masing mereka untuk membebaskan, untuk menyelamatkan diri-diri mereka sendiri dari api neraka. Dan Nabi SAW memanggil, "Ya Abbas, wahai Abbas, amma Rasulillah," yaitu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La amliku laka minallahi syai'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La amliku laka minallahi syai'a." Wahai Abbas, sungguh aku tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun di hadapan Allah tabaraka wa taala. Ini Nabi SAW menyatakan, sungguh aku tidak bisa memberikan pertolongan kepadamu sedikit pun di hadapan Allah tabaraka wa taala. Ya Safiyatu ammata Rasulillah, wahai Safiyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun terhadapmu atau kepadamu di hadapan Allah tabaraka wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya Fatimah binta Muhammad," wahai Fatimah putri Muhammad, "salini min mali ma syi'ti," mintalah kepadaku dari hartaku sesukamu. La ugni anki minallahi syai'a, akan tetapi aku tidak bisa membelamu, tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun di hadapan Allah tabaraka wa taala untukmu. Jadi pada hadis ini menunjukkan bahwasanya kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya kerabat saja itu tidak bisa menyelamatkan mereka. Fala yanfa'uhum mujarradu qurabatihim minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa memberikan manfaat kekerabatan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi amalin salihin, tanpa disertai dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan salih. Wa innama yanfa'uhum amaluhumus salihu, dan hanya saja bisa bermanfaat kepada mereka yaitu perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan salih yang mereka lakukan. Jadi kekerabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menyelamatkan kepada api neraka.
namun yang bisa menyelamatkan masing-masing manusia itu adalah perbuatannya, bukan dilihat dari kekerabatannya. فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي حَقِّ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alaihi wasallam, apabila ini ada pada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kaifa bi ghairihim, dan bagaimana kepada selain kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa selamat dari api neraka disebabkan karena kekerabatannya dengan Rasulullah. Bagaimana dengan selain kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya jauh tidak bisa menyelamatkan dari api neraka. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala, fal wajibu 'alal muslim, maka wajib bagi setiap kaum muslimin ayyun kida nafsahu minan nar, untuk membebaskan dirinya dari api neraka. Kullu insanin yunqidhu nafsahu, setiap manusia membebaskan dirinya. Wala ahadun yunqidhu ahadan, dan tidak seorang pun bisa membebaskan orang lain. Lal abu yunqidhu abna'ahu, tidaklah seorang bapak dapat membebaskan anak-anaknya. Walal abna'u yunqidhuna aba'ahum, begitu juga anak-anak tidak bisa membebaskan orang tuanya. Walal akhu yunqidhu akhahu, begitu juga saudara tidak bisa membebaskan saudaranya. Walal qaribu, begitu juga kerabat-kerabat dekat, yungkidu qaribahu, tidak bisa membebaskan kerabat-kerabatnya. Hadza innama yakunu fid dunya, ini hanya terjadi di dunia, yaitu manusia saling bisa tolong menolong, bisa saling menyelamatkan. Ini hanya bisa di dunia. Mereka saling membantu, saling bahu membahu, saling membebaskan dari kesusahan, memberikan pertolongan dari hal-hal yang memberatkan, atau membela sebagian dari mereka kepada yang lainnya, atau sebagian dari mereka saling menjaga. Ini hanya terjadi di dunia. Adapun di akhirat kelak, maka masing-masing orang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masing-masing orang itu akan mempertanggungjawabkan akan dirinya. Amma fil akhirah, adapun di akhirat, fala ahadun yadfa'u an ahadin, maka tidak seorang pun bisa menolong orang lain. Sebagaimana kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, la tamliku nafsun li nafsin syai'a yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Itu al-infitar. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Ingatlah pada satu hari yang mana seseorang tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Artinya setiap orang akan diminta pertanggungjawaban masing-masing dirinya. Tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Kullun mas'ulun an nafsi. Setiap orang akan ditanya tentang dirinya. Imma ayyun kida nafsahu. Imma ayyun kida nafsahu wa imma ayyuhlikahu. Bisa jadi dia menyelamatkan dirinya atau membinasakan dirinya. Inilah ketetapan-ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, fahadhihi an-naru ma'rudatun amama an-nasi yaumal qiyamah. Neraka ini ditampakkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di hadapan manusia kelak pada hari kiamat. Wa kulluhum yamurruna min fawqiha, dan setiap mereka
akan melewati di atas neraka, yaitu ala sirat, di atas jalan atau jembatan, tajri bihim a'maluhum, perbuatan-perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi setiap orang itu akan melewati sirat ini disertai dengan amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia. Setiap orang akan melalui jembatan ini atau sirat disertai dengan amalan-amalan di dunia. Fala yanju min hadhihi nar, maka tidak akan selamat di neraka ini illa ahlu taqwa, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi manusia akan ditemani oleh amalan-amalannya. Apabila amalannya baik, maka amalan baik itulah akan menemani dia, akan menolong dia agar tidak jatuh ke dalam neraka. Ingatlah firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa in minkum illa waliduha. Tidak seorang pun kecuali akan mendatanginya, akan melewati neraka ini. Hadzal wurudu ala sirat. Inilah melalui sirat atau menempuh perjalanan di atas sirat. Wa nadharu zalimina fiha jithiya, dan Allah membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam kondisi berlutut. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, falladhi mau a'malun salihatun, maka orang-orang yang amalan salihnya menyertainya, tajri bihi min fawqi hadha sirat, yaitu menyertainya melalui jembatan ini, wa tatajawazu bihi jahannam, dan dia melampaui jahannam, artinya melewati neraka jahannam, fayanju, dan mereka selamat. Walladzi laisa mahu a'malun salihah, dan bagi orang yang tidak memiliki amalan kebaikan, idza marra 'ala sirat, apabila mereka melewati atau berjalan di atas jembatan, saqata fi jahannam, dia terjatuh ke neraka jahannam, li'annahu laisa mahu syai'un yajri bihi wa yahmiluhu, karena dia tidak ada yang bisa menolongnya dan tidak ada yang bisa menjaganya atau menyelamatkannya. Nauzubillahi min dzalik. Fa ya masyarul muslimin, maka seorang hamba ketika dia melewati sirat disertai dengan amalan-amalan ketika di dunia, apabila amalan-amalan itu merupakan amalan yang salih, maka amalan salih tersebut yang akan menolongnya, yang akan membantunya. Adapun bagi orang yang tidak ada amal-amalan salih, maka dia akan terseret dan akan tersungkur ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fal khataru syadidun jiddan, dan bahaya neraka itu sangat pedih sekali. Wal amru azimun, dan ini merupakan urusan perkara yang sangat besar. Sekiranya manusia dihadapkan atau manusia itu mengetahui apa yang akan terjadi padanya, dan Allah mengabarkan tentang apa yang didapatkannya, yaitu wa in minkum illa wariduha, dan setiap seseorang itu kecuali akan mendatanginya. Ini merupakan berita dari Allah tabaraka wa ta'ala bahwasanya setiap orang itu akan melewati, akan
lewat di atas neraka. Ini merupakan berita yang sangat pasti. Ini berita yang pasti terjadi karena Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengabarkannya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengajak bicara li jami'il khalqi, setiap makhluk. Jadi pada ayat ini Allah Azza wa Jalla mengajak bicara kepada semua makhluk untuk mengingatkan akan dahsyatnya api neraka. Wa inna minkum ay jami'ul khalqi. Tidak seorang pun dari kalian, artinya seluruh makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala, illa wariduha, kecuali akan mendatanginya, akan mendatangi neraka dan melewati atau berjalan di atas neraka. Yamurru ala hadhihi nar, dia akan berjalan di atas neraka. Fa imma ayyanjuwa bi'amalihi salih, ada kalanya dia selamat dengan amalan-amalan salihnya. Wa imma ayyasqata, dan ada kalanya terjatuh fi jahannam, ke dalam neraka jahannam. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadziru min hadhihi nar. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di neraka ini, yaitu dalam khutbahnya, di dalam nasihat-nasihatnya, ketika menyampaikan kepada sahabat dan umatnya. Senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang neraka. Fayaqul anzartukumun nar, aku ingatkan kalian tentang neraka. Anqidhu anfusakum minan nar, bebaskanlah diri-diri kalian dari api neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, mensifatkan akan jauhnya neraka. Neraka itu sangat dalam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam jalisan marratan ma ashabihi. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Fasami'u wajibatan. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar sesuatu, yakni sami'u syai'an saqata. Nabi SAW mendengar sesuatu yang terjatuh. Faqala, kemudian Nabi SAW berkata, atadruna ma hadha, tahukah kalian apa ini? Apa yang aku dengar? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hadza hajarun, ini merupakan batu. Rumiya bihi fi jahannam, ini adalah batu yang dilempar ke dalam neraka jahannam. Mundu sab'ina aman, sejak 70 tahun yang lalu. Fal'ana wasala ila qa'riha, dan baru sekarang sampai di dasar. Jadi pada hadis ini menunjukkan bahwa neraka jahanam itu sangat dalam sekali. Dan bahkan digambarkan dalam hadis ini, dalamnya api neraka itu yaitu batu yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu membutuhkan perjalanan sab'ina aman, 70 tahun. Ini merupakan dasar dari neraka jahannam. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita diselamatkan dari siksa neraka jahannam.
Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kelak pada hari kiamat Allah akan memenuhi neraka Jahannam. Allah akan memenuhi neraka Jahannam, yaitu dengan hamba-hambanya alladzina dayya'u anfusahum fi hadhid dunya, yang dia menyia-nyiakan dirinya di kehidupan dunia ini, wa dayya'u a'marahum wa awqatahum, yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan usia dan waktunya. Ya, kebanyakan manusia lalai akan dua nikmat sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Nikmatan, dua kenikmatan, maghbunun, manusia itu lalai, yaitu as-sihhatu wal farau, sehat dan waktu luang. Oleh karenanya ketika kita memiliki kesehatan, kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, pergunakan untuk melakukan ketakwaan dan amal-amal solih. Terutama pada bulan Ramadan ini, kita perbanyak melakukan amal solih, memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar. Dan ingat bahwasanya amal-amal di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, neraka itu sangat dahsyat. Siksa neraka itu sangat dahsyat. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, kata beliau, wadahamahumul mautu wa hum ala ghairi isti'dadin, dan kematian itu datang tiba-tiba, wa hum ala ghairi isti'dad, dan mereka dalam kondisi ala ghairi isti'dad, tanpa persiapan. Sayasiluna ila hadhihin nar, dan mereka akan tiba ke dalam neraka. Wahum sukkanuha, dan mereka merupakan penduduknya. Artinya orang-orang yang menyiakan kehidupan ini, dia tidak beramal solih, dia menyia-nyiakan usia yang Allah berikan, dia menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan. Waktu yang dia berikan dia pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kesehatan yang dia terima dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka orang yang seperti ini yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik wal iyadzu billah. Waqudun nari wa hatabuha, dan ia merupakan pematik dan kayu bakar api neraka. Wal insanu kullu insanin, dan manusia adalah setiap manusia. Artinya setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala akan dirinya. Fahuwa ala khatrin azim, dan dia dalam kondisi yang sangat membahayakan. Li'annahu la yadri, dikarenakan dia tidak tahu, hal yakuna minan najihina am minal halikin, apakah dia termasuk orang yang selamat ataukah termasuk orang yang binasa. Iya, setiap kita tidak tahu akan apa yang akan kita dapatkan di akhirat kelak. Oleh karena itu, setiap masing-masing dari kita berada di atas hal-hal yang mengkhawatirkan. Karena kita tidak tahu apakah kita termasuk orang-orang yang selamat dari api neraka, ataukah kita termasuk orang-orang yang binasa.
Fakaifa yatma'innul insanu wa ya'manu ala nafsih. Bagaimana manusia dia bisa tenang, dia merasa aman dirinya, wa huwa la yadri, dan sedangkan dia tidak tahu, hal yanju aw la yanju, apakah dia selamat dari neraka ataukah tidak. Oleh karenanya kita, wahai kaum muslimin, hendaknya senantiasa khawatir akan diri kita. Kita memohon kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka. Walihada sara lis-salihina min salafi hadhil ummah. Oleh karena ini orang-orang salih terdahulu, orang-orang yang telah mendahului umat ini, memiliki ahwalun ajibatun minal khawfi. Mereka memiliki kondisi-kondisi yang sangat menakjubkan tentang al-khawf, yaitu takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tentang takut akan neraka. Wa ahwalun ajibatun minal a'malis salihah, dan mereka memiliki kondisi-kondisi yang sangat mengherankan tentang amal-amalan salih yang mereka lakukan. Khaufan min hadhihin nar, mereka takut akan neraka ini. Li'annahum aminu al-iman as-sahihah, dikarenakan mereka orang-orang yang telah mendahului kita, mereka beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka beriman akan adanya neraka. Al-iman as-sahihah, dengan keimanan yang benar, dengan keimanan yang tulus. Wa khafu, dan mereka takut. Fabadzalul asbaba linnajati qabla mautihim, dan mereka takut dan mereka berusaha melakukan perkara-perkara yang bisa menyelamatkan dari neraka sebelum mereka meninggal. Faman arada ayya'rifah, maka barang siapa yang menginginkan, faman arada, maka barang siapa yang ingin tahu ahwalahum, akan kondisi-kondisi mereka, falyaqra siyarahum, maka bacalah tentang kisah-kisah mereka, wa tarikhahum, dan perjalanan-perjalanan mereka. Hal annaru ma khuliqat illa lahum, apakah neraka diciptakan kepada mereka? Annaru makhluqatun, ingat bahwasanya neraka itu diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala li jami'i usati bani Adam, bagi orang yang bermaksiat dari Bani Adam. Jadi neraka itu disiapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Neraka itu diciptakan dan disiapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang mengingkari Allah tabaraka wa ta'ala. Min awwalil khaliqati ila akhiriha, dari makhluk pertama sampai makhluk yang terakhir yang Allah ciptakan. Falimada as-salafus salihu yakhafuna hadzal khauf. Kenapa orang-orang yang mendahului kita dari kalangan orang-orang yang salih, mereka takut dengan puncak ketakutan, wa ya'maluna hadhil a'mal al-'azimah, dan mereka melakukan perkara-perkara atau amal-amalan yang sangat agung. Wa nahnu ala hadhil hali sayyi'ah, dan sedangkan kita dalam kondisi buruk, dalam kondisi lalai. Dan sedangkan kita dalam kondisi lalai, tidak takut.
dan kita dalam kondisi lalai dan takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tenggelam dalam urusan dunia. Dan bahkan kita senantiasa menyia-nyiakan perkara-perkara yang Allah wajibkan. Kita meninggalkan salat 5 waktu. Kita tidak takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak takut akan neraka, tidak menjaga perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala kecuali sedikit. Wahum abnaul muslimin, dan mereka anak-anak kaum muslimin, fi biladil muslimin, di negeri kaum muslimin, la yuhafidhuna ala salawat, tidak menjaga salat 5 waktu. Fakaifa bighairiha, dan bagaimana dengan selainnya. Wahai para ayah, para ibu, jagalah diri-diri kalian dan anak-anak kalian dari neraka jahanam. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menjaga salat, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena di akhirat kelak tidak ada yang bisa menyelamatkan dari api neraka kecuali amalan-amalan salih yang dilakukannya. Ingatlah kata Allah tabaraka wa ta'ala, yauma la yanfa'u malu wala banun. Ingatlah suatu hari yang tidak akan bermanfaat malu wala banun, harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah tabaraka wa ta'ala dalam kondisi selamat, dalam kondisi dia bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka kecuali ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nas'alullah al-afiyah. Kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala keselamatan dan kesehatan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.